illallah, la ilaha 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 illallah. Sirrullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Af'alullah. Sirrullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Af'alullah. Allahul Kafi, Rabbuna al-Kafi, qasadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan takunu lana duhran indal malikil haqqil mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد القائل توسلوا بجاهي جاهي عند الله عظيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku yang kami muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah kami mengajak kepada seluruh hadirin kaum muslimin agar senantiasa bersyukur, berterima kasih atas segala nikmat dan rahmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan syukur itu tidak hanya sebatas manis di bibir saja, akan tetapi marilah kita buktikan dengan semangat beribadah, semakin mendekatkan diri kepadanya, dan yang paling penting mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepadanya dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya, baik ketika sendiri maupun di khalayak ramai. Saudaraku yang berbahagia, agar tidak dianggap lalai dalam sesuatu pengajian, marilah kita senantiasa mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membicarakan tentang riwayat Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Telah diterangkan dalam suatu hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon yang diberi nama dengan pohon yakin, syajaratul yakin, yang mempunyai 4 cabang. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad dari sebuah intan putih serupa dengan burung merak. Lalu Allah meletakkan burung merak itu di pohon yakin tersebut. Kemudian burung itu membaca tasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan cermin kehidupan, Mir'atul Haya. Dan Allah meletakkan cermin kehidupan tersebut di depan burung merak. Tak kala burung merak tersebut menatap cermin, terlihatlah wajahnya yang elok dan bagus tingkah lakunya. Akhirnya burung itu merasa malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mencucurkan keringat, dan tetesan keringat itu sebanyak 6 tetesan. Kemudian dari tetesan yang pertama itu Allah menciptakan daripada Abu Bakar radhiyallahu an. Dari tetesan kedua Allah ciptakan Umar radhiyallahu an. Kemudian dari tetesan ketiga Allah menciptakan Utsman radhiyallahu an. Dari tetesan yang keempat Allah menciptakan Ali radhiyallahu an. Pada tetesan yang kelima Allah menciptakan bunga mawar, dan tetesan yang keenam Allah menciptakan padi.
Kemudian bersujudlah Nur Muhammad yang berasal dari Nur Nabi Muhammad sebanyak 5 kali. Maka jadilah sujud atas diri kita sebagai kewajiban 5 waktu. Dari situlah kemudian Allah mewajibkan solat kepada Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Kemudian Allah melihat nur itu lagi, maka berkeringatlah nur itu karena merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari beberapa keringat itu Allah menciptakan daripada malaikat yang berasal dari keringat hidungnya. Kemudian dari keringat wajahnya Allah menciptakan arsy, kursi, lauh, kalam, matahari, rembulan, beberapa hijab, bintang-bintang dan segala sesuatu yang berada di langit. Dan dari keringat dadanya Allah menciptakan para nabi, para rasul, para ulama, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Kemudian Allah menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis dan tempat-tempat masjid di dunia dari keringat punggungnya. Dari keringat kedua alisnya Allah menciptakan umat Muhammad yang terdiri kaum mukminin, kaum mukminat dan muslimin wal muslimat. Dari keringat kedua telinganya Allah menciptakan kaum Yahudi, Nasrani, Majusi dan orang-orang yang suka mengingkari dan golongan orang-orang yang munafik. Dan keringat kedua kakinya Allah menciptakan bumi dari arah timur sampai barat dan segala isinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nur Muhammad, "Lihatlah di hadapanmu wahai Nur Muhammad." Maka Nur Muhammad itu melihat di hadapannya ada beberapa nur. Di belakangnya ada nur, di sebelah kanannya ada nur, di sebelah kirinya ada nur pula. Nur tersebut adalah Nur Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian nur-nur itu bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur para nabi berasal dari nur Nabi Muhammad. Kemudian Allah melihat pada nur itu. Setelah Allah menciptakan nur para nabi dari nur itu, maksudnya dijadikan ruh-ruh para nabi dari keringat Nur Muhammad, dan Allah menciptakan beberapa ruh umat para nabi itu dari keringat para nabinya, dan dijadikan ruh-ruh kaum mukminin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para umat itu semuanya sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Hadirin saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Nur Muhammad datang berkunjung kepada 4 unsur, yaitu air, api, angin dan tanah atas titah Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama Nur Muhammad datang mengunjungi angin. Dikala itu dilihat angin sedang bermegah-megah, bertiup, berputar-putar. Setelah mendengar Nur Muhammad memberi salam, lalu berhenti dan membalas salamnya. Kata Nur Muhammad, "Hai angin, jika engkau sadar mengetahui kadar derajat dirimu, niscaya engkau bermegah-megah secara demikian itu. Tahukah engkau kerendahan dirimu?" Jawab angin dengan rasa terkejut, "Tidak, aku merasa puas dengan diriku." Kata Nur Muhammad, "Tahukah engkau hai angin, meskipun engkau mempunyai tenaga yang cukup besar dan mempunyai kekuatan yang luar biasa, akan tetapi engkau pada suatu ketika akan dapat diperintah oleh manusia, dan engkau akan melayani kehendak manusia." Kata angin, "Jika begitu engkaulah makhluk yang tidak cacat celanya, mempunyai martabat yang tinggi." "Tidak, hai angin, aku adalah makhluk Tuhan yang tidak sunyi daripada kesalahan. Hanya Tuhan yang maha suci daripada sifat kerendahan dan kekurangan." Kemudian Nur Muhammad pergi mengunjungi api. Dilihat api sedang berkobar menyala-nyala dengan dahsyatnya. Maka setelah mendengar Nur Muhammad mengucapkan salam, lalu berhenti serta menjawab salamnya. Kata Nur Muhammad, "Mengapa engkau membanggakan dirimu dengan kekuatanmu? Apakah engkau tidak tahu bahwa suatu ketika kekuatanmu yang begitu luar biasa dan tenagamu yang begitu dahsyat akan digunakan untuk keperluan hidup manusia?" Mendengar kata Nur demikian, terkejutlah api.
karena ada lagi makhluk yang lebih kuat daripadanya. Kata api kemudian, kalau begitu beruntunglah engkau, rupanya engkau makhluk yang mulia di sisi Tuhan. Tidak, aku adalah makhluk ciptaan Tuhan. Hanya dialah yang maha mulia dan maha besar yang patut mendapat pujian dari makhluknya. Kemudian Nur Muhammad datang mengunjungi air. Dilihatnya air sedang memuaskan dirinya. Diperlihatkan tenaganya dan kekuatannya. Mendengar Nur Muhammad mengucapkan salam lalu berhenti dan membalas salamnya. Kata Nur Muhammad, hai air, tahukah engkau akan kekurangan dirimu? Tidak, jawab air dengan terkejut. Kata Nur Muhammad, tahukah engkau pada suatu ketika, pada suatu saat yang sangat lama, engkau akan digunakan tenagamu untuk kepentingan hidup manusia. Kata air, jika demikian engkaulah makhluk yang mulia. Jawab Nur Muhammad, tidak, aku tidak lebih hanya sebagian daripada makhluk, daripada hamba Allah. Hanya Allah lah yang patut menerima pujian dan sanjungan dari makhluknya. Kemudian Nur Muhammad pergi mengunjungi bumi. Dilihatnya bumi tenang-tenang saja. Tidak nampak sifat sombong dan congkak. Ia membalas salam dengan hormat ketika Nur Muhammad mengucapkan salam. Kata Nur Muhammad, akulah Nur Muhammad yang kelak akan menjadi kekasih Tuhan Rabbul Alamin. Di antara keempat unsur makhluk Tuhan, hanya engkaulah yang mempunyai sifat tawadu, merendahkan diri. Kemudian Nur Muhammad kembali ke hadirat Tuhan melaporkan kunjungannya kepada keempat unsur makhluk Tuhan itu. Kata Tuhan, semuanya sudah aku ketahui. Oleh karena itu aku bermaksud akan menjadikan tubuh Adam dari tanah dan aku akan campurkan pula 3 macam unsur itu, yaitu air, angin, dan api. Demikian riwayat Nur Muhammad. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian daripada asal usul daripada Nur Muhammad. Dan perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada semua makhluknya untuk mengerjakan solat dengan lambang nama Ahmad dan Muhammad. Maka berdirinya di dalam solat itu seperti huruf alif, rukuknya seperti huruf ha, sujudnya seperti huruf mim, duduknya seperti huruf dal, dan dijadikan pula makhluk itu seperti lafaz Muhammad. Maka kepalanya itu bulat seperti huruf mim yang pertama, badannya itu seperti huruf ha, perutnya seperti huruf mim yang kedua, dan kedua kakinya seperti huruf dal. Maka tidaklah dibakar seseorang dari golongan orang kafir selama bentuknya masih dalam wujud manusia, tetapi bentuk mereka diganti dengan wujud babi. Kemudian dibakarlah mereka di atas api neraka karena dia tidak melaksanakan ibadah utamanya, ibadah sholat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita selalu bagaimana berupaya sedini mungkin untuk bagaimana menjalankan ibadah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita karena adanya Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Demikian Al-Fakir dapat sampaikan, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah dan hilaf dari Al-Fakir sendiri dan mohon dimaafkan, dan kepada Allah Al-Fakir mohon ampun. Billahi bisabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.